Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Ronaldo Veltrio. Saya akan mempresentasikan tugas akuntansi keuangan menengah 1, chapter 10 dengan dosen pembimbing Dr. Sparta, SEME AKCA. Di sini soal S10.1, bisa kita lihat di sini bagiannya sebelah kiri, dan instruksinya. Identifikasi setiap item dengan huruf dan daftar item dalam bentuk kolom menggunakan judul yang ditunjukkan di bawah ini. Semua jumlah tanda terima harus dilaporkan dalam tanda kurung untuk setiap jumlah yang dimasukkan dalam kolom akun lainnya. Sebutkan juga judul akun, item, land improvement, buildings, dan other account. Di sini itemnya item A, B, C, D, E, F sampai P. Pertama land itu ada item C 10.000, item D 7.000, item H 250.000, item I 9.000, item K 11.000, item L minus 5.000, dan item O 14.000. Selanjutnya land improvement. Dan improvement itu untuk item J 4.000 dan item N itu 19.000. Buildings, item B 275.000, item E 6.000, item F minus 1.000, item G 25.000, dan item M 13.000, serta item P 3.000. Terus yang A untuk other accounts. Selanjutnya soal S10.7. Kapitalisasi bunga McPherson Furniture memulai pembangunan kombinasi gedung kantor dan gudang digunakan sendiri dengan perkiraan 5 juta pound sterling pada 1 Januari 2019. McPherson diharapkan menyelesaikan bangunan pada tanggal 31 Desember 2019. McPherson memiliki utang sebagai berikut. Kewajiban terutang selama masa konstruksi. Nah, di sini tabelnya. Terus instruksinya yang A, menunjukkan bahwa McPherson menyelesaikan gedung kantor dan gudang pada tanggal 31 Desember 2019 seperti yang dirancangkan dengan total biaya 5.200.000 pound sterling dan akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang adalah 3.800.000. Hitung bunga yang dapat dihindari pada proyek ini. Yang B, hitung beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. McPherson memilih untuk mendepresiasikan bangunan dengan dasar garis lurus dan menentukan bahwa aset tersebut memiliki masa manfaat 30 tahun dan nilai sisa sebesar 300.000. Nah, di sini jawaban E 10.7 kita bisa lihat weighted average accumulated expenditures-nya dikali interest rate, dapatlah avoidable interest. Di sini bisa kita lihat jawabannya. Buat yang pertama itu 240.000 dan kedua itu 186.000, dan hasilnya untuk ada avoidable interest-nya 426.840. Nah, di sini selanjutnya capitalization rate computation. Di sini 10% short term loan-nya dan 11% long term loan-nya. Bisa kita lihat untuk prinsipalnya 2.600.000 dan interestnya 270.000. Nah, jadi untuk penyelesaiannya total interest per total prinsipal 270.000 dibagi 2.600.000 sama dengan 10,38%. Yang selanjutnya yang B, actual interest-nya buat construction-nya 140, short term loan-nya 160, long term-nya 110, dan totalnya 510. Lalu di sini bisa kita lihat lagi
Untuk cost-nya 5.200.000, interestnya kapitalis 426.000, jadi total cost-nya 5.626.000. Depreciation expense-nya 5.626.840 dikurang 300.000 per 30 tahun, sama dengan 177.561. Misalnya soal 10.27. Pada tanggal 1 April 2019, perusahaan Pavlova menerima penghargaan berupa uang tunai 410.000 sebagai kompensasi atas penjualan paksa tanah bangunan perusahaan yang berdiri di jalur jalan raya baru. Tanah mesin 1.300.000 dikurangi akumulasi penyusutan 360.000. Nilai buku 940.000 dan biaya bangunan 60.000 dan 280.000 masing-masing ketika mereka diperoleh. Pada tanggal 1 April 2019, akumulasi penyusutan terkait bangunan tersebut adalah sebesar 160.000. Pada 1 Agustus 2019, Pavlova membeli sepotong properti pengganti secara tunai. Tanah baru berharga 90.000 dan gedung baru seharga 380.000. Instruksinya, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi pada tanggal 1 April dan 1 Agustus 2019. Nah, untuk 1 April, cash-nya 410.000, accumulated depreciation buildings-nya 160.000, dan land 60.000, buildings 280.000, gain on disposal of plan asetnya 230.000. Nah, di sini kita bisa lihat computation of gain-nya, book value of land-nya 60.000, book value of building 280.000 dikurang 160.000. Hasilnya 120.000, book value of land building lagi 180.000, cash receive 410, gain on disposal-nya 230.000. Lalu land dan building 90.000 dan 380.000 terhadap cash 470.000. Selanjutnya soal P9.11. Bisa kita lihat di sini di tabelnya ada item quantity, unit cost, estimate selling price unit, completion and selling cost unit dari LCNRP dari Taipei Ltd, perusahaan Taipei. Untuk tanggal 31 Desember 2019. Instruksinya, Jason adalah pegawai akuntansi di Departemen Akuntansi Taipei CO dan dia tidak dapat memahami bagaimana biaya penyelesaian dan mempengaruhi penentuan nilai relasi bersih. Jai sangat bingung dan dialah yang mencatat pembelian persediaan dan menghitung persediaan akhir. Anda adalah manajer departemen dan akuntan. A. Hitung LCNRP menggunakan pendekatan individu item. Yang B, tunjukkan entry jurnal yang harus dia buat untuk menuliskan akhir cerita persediaan dari biaya ke pasar. Kemudian tulis memo kepada Jai yang menjelaskan beberapa nilai realisasi bersih serta bagaimana cara menghitungnya. Gunakan perhitungan Anda untuk membantu penjelasan Anda. Nah, di sini untuk A, jawaban yang A itu kita bisa lihat on hand quantity, cost, NRV, lower cost. Ini kita dapatkan dari sini tadi. Dan selanjutnya ini schedule A, terus schedule B. Bisa kita lihat yang A 1000 untuk costnya 1100 dikali NT 7,50. Yang B-nya 800 kali NT 8,20, C 1000 kali 5,6, D 1000 kali 3,8, dan E 1400 kali 6,4. Selanjutnya yang lower cost or NRV-nya 1100 dikali 7,5, 800 dikali 8,10, 1000 dikali 5,45,
1000 dikali 3,8, 400 dikali 6,0. Sini kita dapat difference-nya. Buat yang A nggak ada, yang B 80, yang C 150, yang D nggak ada, yang E 560, dan total selisihnya yaitu $790. Di sini yang jurnalnya yang B, cost of goods sold terhadap allowance to reduce inventory to NRV 790, atau loss due to this line of inventory to NRV 790 terhadap allowance to reduce inventory to NRV. Jawaban yang C, memo ini dikirim dari petugas manajer akuntansi untuk J. Menjawab pertanyaan Anda mengenai penggunaan nilai realisasi yang lebih rendah dari biaya atau bersih untuk penilaian persediaan. Sederhananya nilai persediaan pada mana yang lebih rendah, biaya aktual atau nilai realisasi bersih persediaan pada saat penilaian. Istilah biaya relatif sederhana ini mengacu pada jumlah yang dibayarkan perusahaan kami untuk inventaris kami, termasuk biaya yang terkait dengan persiapan inventaris untuk dijual. Istilah nilai realisasi bersih di sisi lain lebih rumit. Seperti yang telah Anda perhatikan, nilai ini adalah perkiraan harga jual dikurangi perkiraan biaya untuk menyelesaikan dan menjual barang tersebut. Nilai realisasi bersih ini kemudian dibandingkan dengan biaya aktual dalam menentukan nilai realisasi bersih yang lebih rendah. Lihat butir A pada jadwal terlampir. Nilai untuk biaya dan nilai realisasi bersih masing-masing adalah NT 7,5 dan NT 9,00, dalam kurung 10,5 dikurang NT 1,5. Bandingkan nilai realisasi bersih dengan biaya aktual. Pilih item A yang nilainya lebih rendah dalam persediaan. Dalam hal ini, NT 7,5 adalah nilai yang dipilih untuk mewarisi inventaris, dan jadi persediaan untuk item A berjumlah NT 8,25. Selanjutnya, jawabannya, setelah Anda mengumpulkan total nilai realisasi lebih rendah dari biaya atau bersih, untuk semua item Anda kemungkinan besar akan kehilangan persediaan yang harus diperhitungkan. Dalam contoh kita, kerugiannya adalah NT $790. Anda dapat membuat jurnal kerugian ini dengan salah satu dari dua cara berikut. Cost goods sold terhadap allowance to reduce inventory to NRV 790. Kita dapat dari yang tadi. Terus this memo sold answer your question about which value to choose when valuing inventory at lower of cost or net realizable value. Ini schedule A juga kita dapat dari yang tadi. Kita dapat dari yang tadi. Dan sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.